Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia dengan NIM 20600124012. Di sini saya akan menjelaskan tentang pewarisan sifat. Nah, pada foto keluarga di atas menunjukkan 3 generasi dalam sebuah keluarga, yaitu nenek, ibu, dan anak. Ini menggambarkan konsep pewarisan sifat yang terjadi dalam keluarga, di mana sifat-sifat tertentu dapat diturunkan. Sifat-sifat tersebut dapat diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, dalam konteks genetika, hubungan ini menunjukkan bagaimana karakteristik fisik dan sifat-sifat lainnya dapat diwariskan dari nenek kepada ibu dan dari ibu kepada anak. Hal ini menjadi dasar untuk memahami pewarisan sifat dalam ilmu biologi. Nah, pada slide ini memperkenalkan konsep dasar pewarisan sifat yang merupakan salah satu tema utama dalam genetika. Hukum Mendel. Hukum Mendel ditemukan oleh Gregor Mendel, menjelaskan bagaimana sifat-sifat tertentu diturunkan dari orang tua kepada keturunan mereka. Dalam konteks pendidikan, penting untuk memahami bagaimana pewarisan sifat ini bisa mempengaruhi karakteristik individu, serta bagaimana peneliti dapat memprediksi hasil dari persilangan genetik. Gregor Mendel adalah seorang biarawan yang sering disebut sebagai bapak genetika. Penelitiannya pada tahun 1800-an mengenai tanaman kacang ercis memberikan dasar bagi pemahaman kita tentang pewarisan sifat. Dengan menggunakan metode ilmiah, ia melakukan percobaan yang cermat untuk mengamati bagaimana sifat-sifat seperti warna dan bentuk biji diwariskan. Kontribusinya sangat penting dalam mengembangkan teori genetika yang kita kenal saat ini. Kacang ercis digunakan oleh Mendel dalam eksperimennya karena memiliki karakteristik yang jelas dan mudah diamati. Slide ini menunjukkan sifat-sifat kacang ercis seperti kemampuan untuk tumbuh dengan cepat, ukuran yang beragam, dan kemampuan untuk melakukan penyerbukan sendiri. Keunggulan ini membuat kacang ercis menjadi model ideal untuk studi genetika, dan Mendel menggunakan variasi sifat ini untuk merumuskan hukum-hukumnya. Diagram ini menggambarkan proses pewarisan sifat melalui persilangan antara dua generasi. Dalam diagram, kita melihat bagaimana genotipe dari orang tua atau parental mempengaruhi fenotipe keturunan atau filial. Penting untuk memahami istilah seperti dominan dan resesif, karena ini akan menentukan sifat apa yang muncul pada keturunan. Diagram ini memberikan visualisasi yang jelas tentang bagaimana gen berpindah dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pada slide ini, istilah-istilah penting dalam genetika dijelaskan. Memahami istilah seperti alel, genotipe, dan fenotipe adalah kunci untuk memahami bagaimana sifat diwariskan. Misalnya, genotipe adalah susunan gen yang menentukan karakteristik, sementara fenotipe adalah ekspresi fisik dari genotipe tersebut. Slide ini sangat membantu dalam memberikan dasar yang kuat bagi pemahaman lebih lanjut tentang hukum Mendel. Hukum 1 Mendel. Hukum pertama Mendel yang dikenal sebagai hukum monohibrid menggambarkan bagaimana satu sifat dominan dapat muncul dalam keturunan. Dalam slide ini kita melihat bagaimana sifat biji bulat atau dominan dan biji keriput atau resesif diturunkan. Hukum ini menegaskan bahwa dalam persilangan antara individu yang memiliki sifat berbeda, satu sifat akan mendominasi dan muncul secara lebih sering dalam keturunan.
Hukum 1 Mendel genotipe. Slide ini memperluas penjelasan tentang hukum pertama Mendel dengan menunjukkan rasio genotipe yang muncul setelah persilangan. Rasio 1:2:1 menunjukkan distribusi genotipe di antara keturunan. Memahami rasio ini sangat penting untuk memprediksi hasil dari persilangan di masa depan dan memberi wawasan tentang kemungkinan warisan sifat dalam populasi. Hukum 1 Mendel pada fenotipe. Di slide ini kita melihat bagaimana hukum pertama Mendel diterapkan pada fenotipe. Dengan mempelajari hasil dari persilangan, kita dapat melihat bagaimana sifat-sifat tertentu muncul dalam keturunan. Rasio fenotipe 3:1 menunjukkan bahwa sifat dominan lebih mungkin muncul di antara keturunan, memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana sifat-sifat dapat diwariskan. Monohibrid dan intermediate. Hukum ini menjelaskan bagaimana sifat-sifat dapat menunjukkan intermediate atau sifat campuran ketika dua genotipe yang berbeda disilangkan. Dalam contoh bunga, kita melihat bahwa ketika dua genotipe bercampur, mereka menghasilkan keturunan dengan fenotipe yang berbeda dari keduanya. Ini menunjukkan bahwa pewarisan sifat tidak selalu hitam putih dan variasi dapat terjadi. Hukum kedua Mendel mengatur persilangan antara individu yang memiliki dua sifat berbeda. Slide ini menunjukkan bagaimana dua sifat yang berbeda diwariskan bersamaan. Memahami hukum ini penting untuk memprediksi kombinasi sifat dalam keturunan yang lebih kompleks dan memberikan wawasan lebih dalam tentang pewarisan sifat yang melibatkan lebih dari satu gen. Hukum 2 Mendel. Pada slide ini kita melihat hasil dari persilangan dihibrid yang menghasilkan rasio 9:3:3:1. Rasio ini memberikan kita gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana sifat-sifat yang berbeda dapat muncul dalam keturunan. Memahami rasio ini sangat penting dalam studi genetika untuk memprediksi hasil dari persilangan yang lebih kompleks. Slide ini menjelaskan berbagai metode percobaan yang digunakan oleh Mendel untuk membuktikan teorinya. Metode seperti Reception, balik, dan uji silang digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana sifat diwariskan. Memahami metode ini membantu kita dalam memahami pendekatan ilmiah Mendel dan bagaimana ia merumuskan hukum-hukum yang mendasari genetika. Dalam metode resiprok, Mendel melakukan persilangan antara dua individu dengan sifat yang berbeda untuk melihat bagaimana sifat diturunkan. Slide ini menggambarkan bagaimana hasil dari persilangan ini menunjukkan variasi dalam keturunan. Memahami resiprok penting untuk mengidentifikasi pola pewarisan sifat yang lebih kompleks. Metode balik cross digunakan untuk menentukan genotipe individu dengan sifat yang terlihat. Slide ini menunjukkan bagaimana Mendel dapat diuji apakah individu yang memiliki fenotipe tertentu adalah homozigot atau heterozigot. Metode ini sangat penting dalam penelitian genetika modern untuk memahami lebih dalam tentang pewarisan sifat. Uji silang adalah metode yang digunakan untuk memverifikasi genotipe individu dengan sifat yang terlihat. Slide ini menjelaskan bagaimana Mendel menggunakan metode ini untuk menguji individu dan menentukan sifat yang mungkin diwariskan. Ini adalah langkah penting dalam penelitian genetika untuk memastikan akurasi prediksi tentang pewarisan sifat. Balik cross. Gambar ini menunjukkan contoh lain dari balik cross di mana dua individu dengan fenotipe berbeda disilangkan. Ini memberi gambaran tentang bagaimana variasi dapat terjadi dalam keturunan dan bagaimana sifat-sifat dapat terlihat dalam generasi yang berbeda. Penyimpanan semu hukum Mendel. Penyimpangan semu dari hukum Mendel merujuk pada situasi di mana pola pewarisan genetik tidak mengikuti aturan sederhana yang ditetapkan oleh Gregor Mendel.
Hukum Mendel yang meliputi hukum segregasi dan hukum asosiasi independen menjelaskan bagaimana gen diwariskan dari orang tua ke turunan. Namun, banyak contoh menunjukkan bahwa interaksi antara gen dapat menghasilkan pola pewarisan yang lebih rumit. Misalnya, epistasi terjadi ketika satu gen mempengaruhi ekspresi gen lain, sehingga mengubah fasiofenotipe yang diharapkan. Selain itu, kriptomer menunjukkan bagaimana beberapa gen bisa berinteraksi untuk menghasilkan efek yang tidak terlihat secara individual. Polimeri di sisi lain menggambarkan bagaimana beberapa gen dapat berkontribusi pada satu fenotipe, menciptakan variasi yang kaya dalam spesies. Interaksi gen juga dapat melibatkan faktor lingkungan yang mempengaruhi ekspresi sifat. Dalam pembahasan ini, kita juga akan menjelajahi bagaimana atavisme atau kembalinya sifat-sifat yang hilang menunjukkan kompleksitas dalam pewarisan genetik. Dengan memahami kompleksitas dalam pewarisan genetik, dengan memahami penyimpanan ini, kita dapat lebih memahami bagaimana sifat-sifat tertentu muncul dalam populasi dan bagaimana mereka dapat bervariasi dari generasi ke generasi. Gregor Mendel, seorang biarawan Ceko, dianggap sebagai pelopor dalam studi genetika modern. Melalui eksperimennya pada tanaman kacang atau Pisum sativum, ia mengembangkan teori dasar pewarisan genetik yang dikenal sebagai hukum Mendel. Mendel melakukan persilangan antara berbagai varietas tanaman untuk memahami bagaimana sifat-sifat seperti warna bunga atau bentuk biji diwariskan. Ia menemukan bahwa beberapa sifat bersifat dominan, sementara yang lain resesif. Dalam eksperimennya, Mendel mengamati pola rasio fenotipe dalam keturunannya, yang membantu merumuskan dua hukum dasar, hukum segregasi dan hukum asosiasi independen. Hukum segregasi menyatakan bahwa dua alel untuk suatu sifat akan terpisah saat gamet berbentuk, sedangkan hukum asosiasi independen menjelaskan bahwa alel untuk sifat yang berbeda akan diwariskan secara independen satu sama lain. Temuan Mendel tidak dihargai pada masanya, tetapi kemudian diakui sebagai dasar bagi ilmu genetika. Melalui ilustrasi hasil persilangan, kita dapat melihat bagaimana genotipe tertentu menghasilkan fenotipe yang berbeda, menciptakan dasar bagi pemahaman kita tentang genetik dan pewarisan sifat. Penyimpangan semu. Penyimpangan semu hukum Mendel mencakup sejumlah fenomena kompleks yang menunjukkan bahwa pewarisan genetik tidak selalu sederhana. Dalam genetika, kita sering menemukan bahwa gen tidak berfungsi secara independen, tetapi berinteraksi satu sama lain dengan cara yang kompleks. Epistasi, misalnya, adalah interaksi di mana satu gen menutupi efek gen lain, sehingga mempengaruhi hasil fenotipe. Kriptometer adalah fenomena di mana gen tertentu hanya menunjukkan efek jika ada gen lain yang hadir. Polimeri menggambarkan bagaimana beberapa gen dapat saling berinteraksi untuk menghasilkan variasi fenotipik yang lebih luas. Interaksi gen melibatkan kombinasi gen dari dua atau lebih fokus yang dapat mempengaruhi ekspresi sifat secara bersamaan. Selain itu, atavisme menggambarkan fenomena di mana sifat-sifat yang hilang dapat muncul kembali setelah beberapa generasi, memberikan gambaran yang lebih kompleks tentang pewarisan genetik. Memahami penyimpanan ini menjadi penting dalam penelitian genetika modern karena membantu ilmuwan menjelaskan keragaman dalam spesies dan bagaimana sifat dapat muncul dan hilang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Epistasi, hipostasi. Epistasi adalah fenomena di mana satu gen menghalangi ekspresi gen lain, mempengaruhi hasil fenotipe yang diharapkan.
Ada dua jenis epistasi, epistasi dominan dan epistasi resesif. Epistasi dominan terjadi ketika alel dominan dari satu gen menutupi efek alel lainnya, sedangkan epistasi resesif memerlukan kedua alel resesif untuk menutupi gen lain. Dalam konteks ini, hipostasi merujuk pada gen yang ditutupi oleh gen lain. Misalnya, jika gen A adalah epistatik terhadap gen B, maka keberadaan alel dominan A akan menghalangi ekspresi gen B. Terlepas dari genotipe B, rasio fenotipe yang dihasilkan dari persilangan dapat bervariasi tergantung pada interaksi ini. Contoh dalam tanaman dan hewan menunjukkan bagaimana epistasi dapat menghasilkan fenotipe yang tidak terduga, mengubah pola pewarisan yang diharapkan berdasarkan hukum Mendel. Memahami epistasi penting bagi para genetisi untuk memprediksi hasil persilangan dan menjelaskan keragaman genetik dalam populasi. Epistasi dominan. Epistasi dominan adalah suatu bentuk epistasi di mana satu gen menghalangi ekspresi gen lain, menghasilkan fenotipe yang spesifik. Dalam contoh ini, kita melihat bagaimana gen A dan gen B berinteraksi untuk menentukan warna pada umbi. Gen A yang dominan merah dapat menutupi efek gen B yang menentukan warna kuning. Ketika individu dengan genotipe A besar, B kecil, B kecil disilangkan dengan individu A kecil, B kecil, B kecil, hasilnya adalah individu dengan warna merah. Meskipun ada gen untuk warna kuning dalam genotipe B, dengan demikian epistasi dominan menunjukkan bagaimana satu gen dapat mengontrol ekspresi gen lain, menciptakan rasio fenotipe yang berbeda dari yang diprediksi. Dalam eksperimen ini, kita dapat menghitung rasio fenotipe yang dihasilkan, yang seringkali tidak sesuai dengan hukum Mendel. Memahami epistasi dominan membantu kita untuk memprediksi pewarisan sifat pada tanaman dan hewan, serta memberikan wawasan tentang bagaimana kompleksitas genetik dapat mempengaruhi hasil fenotipe. Epistasi dominan pada persilangan. Dalam slide ini kita melihat lebih dekat pada persilangan yang melibatkan epistasi dominan. Ketika individu dengan genotipe A besar, B kecil, disilangkan dengan individu A kecil, B kecil, B kecil, kita menggunakan kotak Punnett untuk memprediksi kemungkinan kombinasi gen yang dihasilkan. Melalui analisis ini, kita dapat melihat kombinasi genotipe A besar, B besar, B kecil, B besar, dan A kecil, B kecil. Hasil dari persilangan ini menunjukkan bahwa semua individu yang memiliki setidaknya satu alel dominan A besar akan menunjukkan warna merah, terlepas dari genotipe B besar mereka. Oleh karena itu, kita dapat menghitung rasio fenotipe yang seringkali tidak sesuai dengan perhitungan sederhana berdasarkan hukum Mendel. Misalnya, jika kita memiliki 12 individu merah dan 4 individu kuning, rasio yang dihasilkan adalah 3:1, yang menunjukkan bahwa dominasi gen A. Memahami hasil persilangan ini memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana gen berinteraksi dalam pewarisan sifat, serta pentingnya epistasi dalam mempengaruhi hasil fenotipe. Epistasis resesif. Epistasis resesif terjadi ketika satu gen menutupi efek gen lain, tetapi memerlukan alel resesif dari kedua gen untuk menutupi ekspresi gen lainnya. Dalam contoh ini, gen C mengatur warna bulu pada tikus, di mana tikus dengan genotipe C besar atau C besar C kecil akan menunjukkan warna hitam, sedangkan tikus dengan genotipe C kecil akan menunjukkan warna putih.
Jika kita mempertimbangkan interaksi antara gen ini, kita dapat melihat bagaimana keberadaan gen A besar dan A besar berhubungan dengan gen C besar mempengaruhi hasil fenotipe. Dalam hal ini, gen C besar bertindak sebagai epistatik terhadap gen A, yang berarti bahwa gen C harus hadir dalam bentuk resesif untuk mempengaruhi warna bulu. Memahami epistasis resesif memberikan wawasan tentang bagaimana interaksi gen dapat menghasilkan variasi dalam populasi dan mempengaruhi sifat-sifat yang diwariskan. Epistatis resesif dalam persilangannya. Dalam slide ini kita menggambarkan persilangan antara tikus dengan genotipe C besar C kecil yang dihasilkan dari persilangan antara dua tikus berwarna hitam. Dengan menggunakan kotak Punnett, kita dapat menghitung kemungkinan kombinasi genotipe yang dihasilkan. Misalnya, jika kita menyilangkan C besar C kecil kali C besar C kecil, kita akan mendapatkan rasio 9:3:4 untuk fenotipe, yang menunjukkan bahwa ada lebih banyak individu dengan warna hitam dibandingkan dengan warna putih. Namun, hasil ini menunjukkan bagaimana gen C epistatik mempengaruhi hasil dengan gen C hanya muncul jika kedua alel resesif ada. Melalui analisis ini, kita dapat memahami pentingnya epistasis resesif dalam pewarisan sifat dan bagaimana ini dapat mempengaruhi hasil akhir dalam populasi. Epistasis dominan resesif. Epistasis dominan resesif melibatkan interaksi antar gen dominan dan gen resesif yang mempengaruhi hasil fenotipe. Dalam contoh ini, kita melihat bagaimana gen yang mengatur warna pada ayam dapat mempengaruhi hasil penampilan mereka. Gen 1 yang dominan menghalangi ekspresi warga lainnya, sementara gen lain dapat berperan sebagai resesif. Ketika individu dengan fenotipe 2 dan disilangkan, hasil fenotipe yang dihasilkan dapat sangat bervariasi. Dalam slide ini, kita membahas bagaimana interaksi antara gen ini dapat menghasilkan hasil yang tidak terduga, serta pentingnya memahami bagaimana epistasis dapat mempengaruhi pewarisan sifat pada hewan. Epistasis dominan resesif dalam persilangan. Dalam slide ini, kita melihat lebih dalam pada persilangan antara individu dengan genotipe I kecil C besar C kecil dan I kecil C besar C kecil. Dengan menggunakan kotak Punnett, kita dapat menghitung kemungkinan kombinasi genotipe yang dihasilkan. Hasil dari persilangan ini menunjukkan bahwa meskipun kedua individu memiliki genotipe yang sama, hasil fenotipe dapat bervariasi tergantung pada interaksi antara gen yang terlibat. Dalam hal ini, kita dapat memperkirakan rasio fenotipe dan bagaimana ini mempengaruhi warna bulu ayam. Melalui analisis ini, kita dapat memahami lebih baik bagaimana epistasis dominan resesif berfungsi dalam pewarisan sifat dan bagaimana ini dapat mempengaruhi hasil akhir dalam populasi. Kriptomer. Kriptomer adalah fenomena di mana suatu gen dominan hanya muncul jika gen lain hadir. Contoh, ini menunjukkan bagaimana gen dapat berinteraksi untuk menghasilkan efek yang tidak terlihat secara individu. Misalnya, dalam beberapa tanaman, kombinasi gen tertentu dapat menghasilkan warna bunga yang kompleks. Dalam situasi ini, jika gen A bertindak sebagai gen dominan, maka kehadiran gen B akan mempengaruhi ekspresi warna bunga.
Ini menunjukkan betapa pentingnya interaksi gen dalam pewarisan sifat dan bagaimana beberapa gen dapat saling melengkapi untuk menghasilkan fenotipe yang lebih kaya. Dalam situasi ini, jika gen A bertindak sebagai gen dominan, maka kehadiran gen B akan mempengaruhi ekspresi warna bunga. Ini menunjukkan betapa pentingnya interaksi gen dalam pewarisan sifat dan bagaimana beberapa gen dapat saling melengkapi untuk menghasilkan fenotipe yang lebih kaya. Kriptomer adalah fenomena genetik yang menggambarkan bagaimana gen dominan tidak selalu diekspresikan jika tidak ada gen lainnya yang hadir. Dalam konteks ini, kita melihat interaksi antara gen A yang mengkodekan warna merah dengan gen B yang mengkodekan warna putih. Jika keduanya ada, maka warna ungu seperti biru atau ungu dapat muncul. Ini menunjukkan bahwa pewarisan sifat sangat bergantung pada interaksi kompleks antara gen. Misalnya, dalam beberapa spesies bunga, warna yang dihasilkan dapat bervariasi tergantung pada keberadaan atau ketidakhadiran gen tertentu. Dalam banyak kasus, gen yang tampaknya tidak memiliki dampak signifikan dapat menjadi kunci dalam menentukan hasil akhir. Jika gen B tidak hadir, maka hanya gen A yang diekspresikan dan warna yang dihasilkan akan menjadi merah. Sebaliknya, jika gen A tidak ada, maka gen B akan mengatur warna putih. Fenomena ini sangat penting untuk dipahami dalam konteks evolusi dan adaptasi karena memungkinkan variasi yang lebih besar dalam fenotipe. Dengan memahami kriptomer, kita dapat meramalkan bagaimana kombinasi gen akan mempengaruhi penampilan fisik suatu organisme. Ini juga menunjukkan bahwa faktor lingkungan dan interaksi genetik dapat memainkan peran besar dalam bagaimana gen diekspresikan dalam fenotipe. Kriptomer dalam persilangan. Dalam slide ini kita menganalisis persilangan antara dua individu dengan genotipe A besar A kecil, B besar B kecil. Melalui penggunaan kotak Punnett, kita dapat menghitung kemungkinan kombinasi gen yang mungkin muncul di generasi berikutnya. Ketika kita menyilangkan individu dengan genotipe ini, kita akan menentukan bahwa hasilnya menciptakan ragam fenotipe yang lebih luas daripada hanya melihat satu gen. Hasil dari persilangan ini menunjukkan bahwa kehadiran semua gen yang terlibat sangat penting dalam menentukan warna akhir bunga. Kombinasi genotipe yang dihasilkan menciptakan peluang untuk munculnya warna yang tidak terduga, memperkaya keragaman dalam spesies. Misalnya, saat kita mengamati hasil dari persilangan, kita dapat melihat bahwa beberapa individu dapat menunjukkan warna ungu, sementara yang lain menunjukkan warna merah atau putih. Ini memberikan dampak besar pada pemahaman kita tentang bagaimana gen berfungsi dalam pewarisan sifat. Lebih jauh lagi, analisis ini mengungkapkan pentingnya mempelajari interaksi gen dalam mengungkapkan keragaman fenotipik. Memahami hasil dari persilangan ini tidak hanya bermanfaat untuk studi genetika tanaman, tetapi juga dapat diterapkan dalam bidang bioteknologi, di mana pemahaman tentang pewarisan gen dapat digunakan untuk menciptakan varietas tanaman baru. Polimeri adalah fenomena di mana beberapa gen berinteraksi untuk menghasilkan satu fenotipe, menciptakan variasi yang lebih kaya dalam spesies. Dalam slide ini kita membahas bagaimana polimeri dapat mempengaruhi sifat-sifat yang diwariskan. Contoh klasik dari polimeri terjadi pada warna bunga, di mana beberapa gen berkontribusi pada intensitas warna yang dihasilkan.
Misalnya, gen yang mengatur warna merah, gelap, merah muda, dan putih dapat saling berinteraksi untuk menghasilkan warna yang beragam. Ketika gen-gen ini bekerja sama, mereka menciptakan keragaman yang tidak mungkin dihasilkan oleh satu gen saja. Dalam banyak kasus, hasil dari interaksi ini tidak sejalan dengan rasio Mendel yang diharapkan, yang menunjukkan bahwa pewarisan sifat lebih kompleks daripada yang diperkirakan. Polimeri juga dapat berperan dalam sifat fisik lainnya seperti ukuran, bentuk, dan ketahanan tanaman terhadap penyakit. Memahami polimeri sangat penting untuk penelitian dalam bidang pertanian dan pemuliaan, di mana tujuan seringkali adalah untuk menghasilkan tanaman dengan sifat unggul. Dengan mempelajari bagaimana gen bekerja secara kolektif, kita dapat lebih baik dalam merancang strategi untuk meningkatkan hasil tanaman dan ketahanan terhadap stres lingkungan. Polimeri contohnya. Di slide ini kita melihat contoh spesifik tentang bagaimana warna tanaman dapat dipengaruhi oleh polimeri. Misalnya, gen yang mengatur intensitas warna merah gelap atau M disimbolkan dengan M besar, merah muda M kecil, dan putih M kuadrat dapat berinteraksi untuk menghasilkan berbagai nuansa warna. Ketika kita melakukan persilangan antara individu dengan genotipe berbeda, hasilnya bisa bervariasi dari merah gelap hingga putih. Analisis ini menunjukkan bahwa ada lebih dari sekedar alel dominan dan resesif yang berperan. Interaksi antara gen-gen ini menciptakan spektrum warna yang beragam. Dengan menggunakan kotak Punnett, kita dapat menggambarkan bagaimana kombinasi gen ini dapat menghasilkan variasi fenotipe yang luas. Misalnya, persilangan antara tanaman dengan genotipe M besar, M kecil, M, dan M kecil, M besar, M kecil akan menghasilkan sejumlah kombinasi yang mencerminkan keragaman warna yang dihasilkan. Ini memberikan wawasan penting dalam studi pewarisan sifat dan membantu kita memahami bagaimana variasi genetik muncul dalam populasi. Selain itu, pemahaman tentang polimeri memungkinkan kita untuk meramalkan dan mengelola keragaman genetik dalam pemuliaan tanaman yang sangat penting untuk keberlanjutan pertanian. Polimeri persilangan. Dalam slide ini kita menggambarkan persilangan antara individu dengan genotipe yang berbeda dan bagaimana hasil fenotipe yang dihasilkan. Misalnya, jika kita menghilangkan individu dengan genotipe M besar 1, M besar 2, dan M besar 1, M kecil 2, kita akan menggunakan kotak Punnett untuk menganalisis kombinasi gen yang mungkin muncul. Hasil dari persilangan ini dapat menciptakan variasi fenotipik yang luas, menunjukkan bagaimana polimeri dapat menghasilkan rasio fenotipe yang tidak terduga. Dalam konteks ini, rasio fenotipe yang dihasilkan akan mencerminkan banyaknya kombinasi gen yang memungkinkan. Misalnya, kita mungkin menemukan rasio 1:2:1 atau 9:3:3:1, tergantung pada interaksi antara gen yang terlibat. Ini menunjukkan bahwa polimeri tidak hanya menghasilkan variasi dalam satu sifat, tetapi dapat mempengaruhi banyak aspek dari fenotipe. Memahami hasil persilangan ini sangat penting untuk penelitian genetika, karena dapat memberikan wawasan tentang bagaimana sifat-sifat tertentu diwariskan dan bagaimana ini dapat dimanfaatkan dalam pemuliaan tanaman. Gen komplementer. Gen komplementer adalah gen yang saling berinteraksi untuk menghasilkan fenotipe baru. Dalam slide ini,
kita menjelaskan bagaimana dua gen dapat berfungsi bersama untuk menghasilkan sifat tertentu. Misalnya, dalam tanaman, kehadiran dua gen yang berbeda dapat menghasilkan warna bunga tertentu, seperti ungu. Jika salah satu gen tidak hadir, maka sifat tersebut mungkin hilang atau tidak diekspresikan. Dalam konteks ini, kita melihat bagaimana gen komplementer dapat mempengaruhi pewarisan sifat dan menghasilkan keragaman dalam populasi. Proses ini sangat penting dalam evolusi karena memungkinkan spesies untuk beradaptasi dengan lingkungan mereka. Memahami bagaimana gen komplementer berfungsi membantu kita menjelaskan keberagaman dalam spesies dan bagaimana interaksi antara gen dapat mempengaruhi hasil fenotipe. Selain itu, ini juga memberikan wawasan tentang bagaimana sifat-sifat tertentu dapat muncul atau hilang dalam populasi seiring berjalannya waktu. Gen komplementer. Di slide ini kita memberikan contoh tentang bagaimana gen komplementer berfungsi dalam menentukan warna bunga. Misalnya, gen C dapat mengatur produksi pigmen, sementara gen P mengatur enzim yang terlibat dalam proses tersebut. Jika kedua gen ini hadir, bunga akan menunjukkan warna tertentu, tetapi jika salah satu gen tidak ada, maka warna bunga mungkin menjadi putih. Penjelasan rinci tentang interaksi ini sangat penting untuk memahami keragaman dalam spesies tanaman. Dengan menganalisis bagaimana gen berinteraksi, kita dapat lebih baik memahami bagaimana pewarisan sifat terjadi dan bagaimana kombinasi gen dapat menghasilkan variasi yang kaya. Ini juga menunjukkan bahwa meskipun satu gen mungkin dominan, kehadiran gen lain dapat mempengaruhi hasil akhir. Dengan memahami gen komplementer, kita bisa memperkirakan bagaimana sifat-sifat tertentu akan diwariskan dalam populasi, memberikan wawasan yang lebih dalam tentang genetika dan evolusi. Gen komplementer persilangan. Dalam slide ini kita menggambarkan hasil persilangan antara individu dengan genotipe yang berbeda dan bagaimana ini mempengaruhi fenotipe yang dihasilkan. Dengan menggunakan metode Garpu, kita dapat melihat kemungkinan kombinasi dan hasil yang muncul. Misalnya, jika kita menghilangkan individu dengan genotipe C besar P kecil dan C besar C kecil P besar P kecil, kita akan menganalisis bagaimana kombinasi genotipe ini dapat menghasilkan berbagai warna bunga. Hasil dari persilangan ini mungkin menciptakan variasi warna yang beragam, tergantung pada interaksi antara gen yang terlibat. Menganalisis hasil ini sangat penting untuk memahami bagaimana gen komplementer berfungsi dalam pewarisan sifat dan bagaimana ini dapat mempengaruhi keragaman dalam populasi. Dengan mempelajari hasil persilangan, kita dapat meramalkan kemungkinan fenotipe yang akan muncul yang sangat berharga dalam pemuliaan tanaman dan penelitian genetika. Atavisme. Atavisme adalah fenomena di mana sifat-sifat yang hilang muncul kembali setelah beberapa generasi. Ini menunjukkan bahwa gen tertentu mungkin tidak diekspresikan selama beberapa generasi, tetapi masih ada dalam genotipe dan dapat muncul kembali pada keturunan. Proses ini mengungkapkan pentingnya pewarisan genetik dan bagaimana sifat dapat kembali muncul dalam populasi. Contoh atavisme dapat ditemukan dalam berbagai spesies hewan, di mana karakteristik tertentu yang tidak terlihat dalam generasi sebelumnya dapat muncul kembali. Misalnya, beberapa spesies burung dapat menunjukkan kembali karakteristik dari nenek moyangnya yang hilang.
Memahami atavisme memberikan wawasan penting tentang bagaimana gen dapat berfungsi dalam jangka panjang dan bagaimana sifat-sifat tertentu dapat muncul kembali. Ini juga memberikan gambaran yang lebih luas tentang di mana pewarisan genetik dan menunjukkan bahwa evolusi tidak selalu linear. Dalam konteks ini, atavisme menekankan bahwa meskipun sifat-sifat tertentu mungkin tampak hilang, mereka sebenarnya dapat kembali muncul, memberikan peluang baru untuk adaptasi dalam lingkungan yang berubah. Contoh atavisme. Di slide ini kita memberikan contoh tentang genotipe yang mempengaruhi penampilan fisik pada ayam. Misalnya, beberapa ayam dapat menunjukkan karakteristik seperti jengger yang sebelumnya tidak ada dalam generasi sebelumnya. Ketika individu dengan genotipe tertentu disilangkan, sifat-sifat yang hilang ini dapat muncul kembali pada keturunan, menunjukkan bahwa atavisme tidak hanya berlaku pada spesies hewan, tetapi juga dapat terjadi pada spesies tumbuhan. Dengan memahami bagaimana sifat-sifat tertentu dapat muncul kembali, kita mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang pewarisan sifat dalam populasi. Contoh ini menunjukkan bahwa meskipun suatu sifat mungkin hilang, masih ada kemungkinan untuk muncul. Tentang dimarahi kakak pentingnya mempelajari ini juga menyoroti pentingnya mempelajari variasi genetik dalam upaya untuk memahami evolusi dan adaptasi dalam konteks lingkungan yang berubah. Atavisme persilangan. Dalam slide ini kita menggambar hasil persilangan antara individu dengan fenotipe yang berbeda dan bagaimana ini mempengaruhi hasil fenotipe. Ketika kita menganalisis dari persilangan, kita dapat melihat bagaimana atavisme berfungsi dalam populasi dan bagaimana sifat-sifat tertentu dapat muncul kembali setelah beberapa generasi. Misalnya, jika individu dengan genotipe tertentu disilangkan dengan individu yang lain yang memiliki genotipe yang berbeda, kita mungkin menemukan bahwa sifat-sifat yang hilang dapat muncul kembali dalam keturunan. Analisis ini memberikan wawasan lebih dalam tentang bagaimana gen dapat berfungsi dalam jangka panjang dan bagaimana sifat-sifat tertentu dapat muncul kembali dalam individu. Memahami hasil persilangan ini sangat penting untuk menjelaskan bagaimana atavisme berfungsi dalam pewarisan sifat dan bagaimana ini dapat mempengaruhi keragaman dalam populasi. Dengan mempelajari hasil persilangan, kita dapat meramalkan kemungkinan fenotipe yang akan muncul yang sangat berharga dalam penelitian genetika dan pemuliaan. Kita dapat menyimpulkan bahwa genetika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana sifat-sifat diturunkan dari orang tua ke keturunannya. Proses pewarisan sifat melibatkan gen yang merupakan unit pewarisan yang terletak pada kromosom. Gen menentukan karakteristik fisik fisiologis organisme seperti warna mata, tinggi badan, dan ketahanan terhadap penyakit. Pewarisan sifat dapat diamati dalam berbagai organisme, termasuk tanaman, hewan, dan manusia. Gregor Mendel, seorang biarawan Ceko, merupakan tokoh kunci dalam genetika yang dikenal karena eksperimennya pada tanaman kacang. Dari penelitiannya, ia merumuskan hukum dasar pewarisan genetik, termasuk hukum segregasi dan hukum asosiasi independen. Hukum-hukum ini menjelaskan bagaimana alel atau variasi gen diwariskan dan berinteraksi satu sama lain.
Hukum segregasi. Setiap individu memiliki 2 alel. Untuk setiap gen, satu dari masing-masing orang tua. Saat gamet terbentuk, alel ini terpisah disegrasi sehingga gamet hanya membawa satu alel dari setiap gen. Contohnya, jika satu tanaman memiliki genotipe A kecil A besar A kecil, gamet yang dihasilkan hanya akan membawa A besar atau A kecil saja. Hukum asosiasi independen. Alel untuk sifat yang berbeda diwariskan secara independen satu sama lain. Misalnya, jika kita mempertimbangkan 2 gen yang berbeda, kombinasi alel untuk gen pertama tidak mempengaruhi kombinasi alel untuk gen kedua. Hasil eksperimen Mendel menunjukkan bahwa sifat-sifat tertentu seperti warna bunga dan bentuk biji diwariskan dengan pola yang dapat diprediksi. Rasio fenotipe yang dihasilkan dari persilangan dapat dinyatakan dalam bentuk angka seperti 3:1 atau 9:3:3:1. Penyimpangan dari hukum Mendel. Meskipun hukum Mendel memberi dasar yang kuat untuk memahami pewarisan sifat, terdapat beberapa penyimpangan yang menunjukkan bahwa pewarisan genetik jauh lebih kompleks. Yang pertama, epistasis, interaksi di mana satu gen mempengaruhi atau menutupi efek gen lain. Ada 2 jenis epistasis, dominan dan resesif. Misalnya, pada tanaman gen A dapat menutupi efek gen B sehingga mengubah pola pewarisan yang diharapkan. Polimeri, interaksi antara beberapa gen yang saling berkontribusi untuk satu fenotipe. Dalam hal ini, gen ini bekerja bersama untuk menciptakan variasi dalam sifat, seperti warna bunga yang berbeda. Kriptomer, fenomena di mana gen tertentu hanya diekspresikan jika gen lain hadir. Ini menunjukkan bahwa beberapa gen tidak dapat berfungsi secara independen dan memerlukan interaksi untuk menghasilkan efek tertentu. Atavisme, kembalinya sifat-sifat yang hilang setelah beberapa generasi. Ini menunjukkan bahwa meskipun sifat-sifat tertentu tidak terlihat, mereka masih ada dalam genotipe dan dapat muncul kembali di keturunan. 4. Pengaruh lingkungan dan genotipe. Selain faktor genetik, lingkungan juga berperan penting dalam menentukan fenotipe. Interaksi antara genotipe, komposisi genetik individu, dan lingkungan dapat menghasilkan variasi fenotipik yang berbeda. Misalnya, tanaman yang tumbuh dalam kondisi cahaya yang berbeda mungkin menunjukkan variasi dalam tinggi badan dan ukuran daun. Meskipun memiliki genotipe yang sama, studi tentang pewarisan sifat tidak hanya terbatas pada pemahaman dasar genetika, tetapi juga mencakup penerapan dalam bidang pertanian, kedokteran, dan bioteknologi. Misalnya dalam pemuliaan tanaman, pemahaman tentang pewarisan sifat dapat membantu menciptakan varietas yang lebih unggul dan tahan terhadap penyakit. Di bidang kedokteran, pemahaman tentang genetik dapat membantu dalam diagnosis dan pengobatan penyakit genetik. Pewarisan sifat adalah proses kompleks yang melibatkan interaksi antara gen dan lingkungan. Hukum Mendel memberikan dasar yang kuat untuk memahami mekanisme pewarisan genetik. Namun, penyimpanan dari hukum tersebut menunjukkan bahwa faktor-faktor lain juga mempengaruhi hasil akhir. Memahami pewarisan sifat sangat penting dalam berbagai bidang, termasuk pertanian, kedokteran, dan penelitian genetik. Dengan kemajuan teknologi seperti pengeditan gen dan bioteknologi, pemahaman kita tentang pewarisan sifat akan terus berkembang, membuka peluang baru untuk inovasi dalam meningkatkan kualitas hidup dan keberlanjutan spesies. Pola pewarisan sifat ini ditemukan oleh Gregor Mendel. Hukum ini ditemukan oleh Mendel dengan menghilangkan kacang Ercius atau yang biasa kita sebut kacang polong. Mengapa Mendel menggunakan kacang Ercius? Karena kacang Ercius memiliki banyak sifat beda, jadi ada yang bunganya merah putih, ada yang bijinya bulat kisut, dan lain-lain.
Waktu pembuahan kacang RCS sebentar menumbuh mudah sekali dibudidaya sehingga mudah untuk menumbuhkan dan mengamatinya dari percobaannya tersebut. Mendel menemukan hukum segregasi dan hukum asortasi. Jadi, yang pertama hukum segregasi. Hukum segregasi menyatakan bahwa pasangan alel pada induk akan memisahkan terlebih dahulu sehingga setiap gamet hanya membawa satu gen dari induk yang akan diwariskan ke anaknya. Lalu yang sudah terpisah tadi, gen-gen yang sudah terpisah mengelompok dengan gen dari induk pasangannya. Jadi seperti ini ya, misalkan A besar dengan A kecil, genre besar akan terpisah dulu dengan yang T kecil, lalu kemudian T besarnya dan T kecil yang sudah terpisah itu akan bergabung dengan gen dari pasangannya sehingga terbentuk SIM. Selanjutnya, sebelum masuk ke materi persilangan, kita harus tahu dulu apa saja istilah-istilah dalam persilangan. Ada yang pertama itu ada parental, ada parental atau biasa disingkat dengan P yang artinya induk, lalu F yaitu filial yang artinya keturunan. Lalu ada sifat dominan yaitu sifat yang menutupi persilangan monohibrid. Pertama itu persilangan dominan. Bunga berwarna merah atau M besar disilangkan dengan bunga berwarna putih M kecil. Jika keturunan pertama F1 100% berwarna merah, tentukanlah perbandingan fenotip F2-nya. Nah, kita dapat melihat pada tabelnya di mana M besar, M kecil sama dengan M besar, M kecil. Itu bunga warna tanpa merah. Keduanya itu M besar, M kecil, M besar, M kecil, M besar, M kecil, M besar, M kecil. F2-nya itu dikalikan di mana M besar, M kecil, M besar, M besar, M besar, M besar, M kecil, M kecil, M besar, M besar, M kecil, M kecil, di mana itu merupakan warna merah dan putih, perbandingannya 3:1. Persilangan intermediate semi dominan. Bunga berwarna merah atau M besar disilangkan dengan bunga berwarna putih M kecil. Jika keturunan pertama F1 100% berwarna merah muda, tentukanlah perbandingan fenotip F2-nya. Persilangan antara F1 dan F2, maka merah muda atau M besar M kecil, merah muda M besar M kecil, merah itu M besar, merah muda itu M besar M kecil, dan M besar M kecil adalah putih. Perbandingannya itu 1:1:1. Nah, tikus berambut hitam disilangkan dengan tikus berwarna putih, keturunannya 100% berwarna kelabu. Jika F1 disilangkan dengan tikus berwarna putih, tentukanlah perbandingan fenotip F2-nya. Nah, P1 sama dengan H besar kali H kecil, di mana H besar di sini adalah hitam dan H kecil adalah putih. F1-nya sama dengan H besar H kecil yaitu warna abu-abu. P2-nya yaitu F1 disilangkan dengan tikus berambut putih. Jadi H1 H kecil kali H kecil, F2-nya yaitu H besar H kecil dibuatkan tabel atau tabel persilangan. H kecil, H besar banding H kecil itu abu-abu putih, maka 1:1. Kelinci berbulu hitam dominan disilangkan dengan kelinci berbulu putih resesif jika
F1-nya 100% berbulu hitam, tentukanlah perbandingan fenotip F2-nya. P1 H besar kali H kecil hitam putih. F1 sama dengan H kecil H hitam. H besar H kecil merupakan hitam dan H kecil putih. P2-nya itu H besar H kecil kali H besar H kecil. F2-nya H besar H kecil dibuatkan tabel persilangan. Pola pewarisan sifat ini ditemukan oleh Gregor Mendel. Hukum ini ditemukan oleh Mendel dengan menyilangkan kacang ercis atau yang biasa kita sebut kacang polong. Mengapa Mendel menggunakan kacang ercis? Karena kacang ercis memiliki banyak sifat beda, jadi ada yang bunganya merah putih, ada yang bijinya bulat kisut, dan lain-lain. Waktu pembuahan kacang ercis sebentar menumbuh mudah sekali dibudidaya sehingga mudah untuk menumbuhkan dan mengamatinya dari percobaannya tersebut. Mendel menemukan hukum segregasi dan hukum asortasi. Jadi, yang pertama hukum segregasi. Hukum segregasi menyatakan bahwa pasangan alel pada induk akan memisahkan terlebih dahulu sehingga setiap gamet hanya membawa satu gen dari induk yang akan diwariskan ke anaknya. Lalu yang sudah terpisah tadi, gen-gen yang sudah terpisah mengelompok dengan gen dari induk pasangannya. Jadi seperti ini ya, misalkan A besar dengan A kecil, genre besar akan terpisah dulu dengan yang T kecil, lalu kemudian T besarnya dan T kecil yang sudah terpisah itu akan bergabung dengan gen dari pasangannya sehingga terbentuk SIM. Selanjutnya, sebelum masuk ke materi persilangan, kita harus tahu dulu apa saja istilah-istilah dalam persilangan. Ada yang pertama itu ada parental, ada parental atau biasa disingkat dengan P yang artinya induk, lalu F yaitu filial yang artinya keturunan, lalu ada sifat dominan yaitu sifat yang menutupi persilangan monohibrid. Pertama itu persilangan dominan. Bunga berwarna merah atau M besar disilangkan dengan bunga berwarna putih M kecil. Jika keturunan pertama F1 100% berwarna merah, tentukanlah perbandingan fenotip F2-nya. Nah, kita dapat melihat pada tabelnya di mana M besar, M kecil sama dengan M besar, M kecil. Itu bunga warna tanpa merah. Keduanya itu M besar, M kecil, M besar, M kecil, M besar, M kecil, M besar, M kecil. F2-nya itu dikalikan di mana M besar, M kecil, M besar, M besar, M besar, M besar, M kecil, M kecil, M besar, M besar, M kecil, M kecil, di mana itu merupakan warna merah dan putih, perbandingannya 3:1. Persilangan intermediate semi dominan. Bunga berwarna merah atau M besar disilangkan dengan bunga berwarna putih M kecil. Jika keturunan pertama F1 100% berwarna merah muda, tentukanlah perbandingan fenotip F2-nya. Persilangan antara F1 dan F2, maka merah muda atau M besar M kecil, merah muda M besar M kecil, merah itu M besar, merah muda itu M besar M kecil, dan M besar M kecil adalah putih. Perbandingannya itu 1:1:1. Nah, tikus berambut hitam disilangkan dengan tikus berwarna putih, keturunannya 100% berwarna kelabu. Jika F1 disilangkan dengan tikus berwarna putih, tentukanlah
perbandingan fenotip F2-nya. Nah, P1 sama dengan H besar kali H kecil, di mana H besar di sini adalah hitam dan H kecil adalah putih. F1-nya sama dengan H besar H kecil, yaitu warna abu-abu. P2-nya yaitu F1 disilangkan dengan tikus berambut putih. Jadi H1 H kecil kali H kecil F2-nya yaitu H besar H kecil dibuatkan tabel atau tabel persilangan. H kecil H besar banding H kecil itu abu-abu putih, maka 1:1. Kelinci berbulu hitam dominan disilangkan dengan kelinci berbulu putih resesif. Jika F1-nya 100% berbulu hitam, tentukanlah perbandingan fenotip F2-nya. P1 H besar kali H kecil hitam putih. F1 sama dengan H kecil hitam. H besar H kecil merupakan hitam dan H kecil putih. P2-nya itu H besar H kecil kali H besar H kecil. F2-nya H besar H kecil dibuatkan tabel persilangan.